Silakan, Pastor. Halo. Ibu bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Ya? Pastor. Bisa. Silakan, Pastor. Jaringannya lagi. Iya. Di Bogor ini habis hujan hari. Waktu kemarin itu saya ada di apa? Di Subang itu saya dibawa ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sekarang tempat tinggal saya di dekat ya gunung juga, jadi sering mengalami masalah di situ. Baik, kita satu dalam doa, Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami kembali lagi bersama-sama saudara kekasih kami. Dan pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu, bicara bagi kami. Urapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan saudara-saudara para hamba Tuhan yang mendengarkan. Berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan. Kitab Markus pasal 10. Ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Sekali lagi, Markus pasal 10. Ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Yerikho bersama dengan murid-muridnya. Ada orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan tubuhnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat, ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID ini membawa satu perubahan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita duga. Saya mengajar dan saya mengajar SMP, saya mengajar SMA, saya juga mengajar S2. Metode mengajar kita sebagaimana yang kita lihat melalui Zoom ini juga pun, ini semua ada perubahan yang terjadi. Ya, saya berikan contoh, misalkan metode mengajar untuk anak-anak kita, anak SD. Kasihan sekali orang tua dan juga guru. Bagaimana bisa membaca tulis dengan melalui Zoom seperti ini? Kasihan sekali. Orang tuanya kewalahan, guru pun juga kewalahan, dan murid-murid juga pun kewalahan. Nah, jadi inilah perubahan yang sedang terjadi secara besar-besaran. Nah, kita melihat juga dalam segi usaha atau bisnis. Bisnis juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Ada banyak hal juga yang terjadi perubahan sehingga ada bisa tiba-tiba orang kaya, bisa juga tiba-tiba orang jadi miskin karena kondisi COVID ini. Dampak lain adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan kita. Saya tidak punya data yang cukup valid, tetapi mari kita melihat bahwa cukup tinggi
jadi kemiskinan ini ada di seputar kita, dan mungkin barangkali juga kita harus memaklumi ya, karena kondisi ekonomi dan akhirnya juga gereja termasuk juga ya orang-orang percaya juga mengalami hal ini. Nah, banyak teriak-teriak yang di luar, ya kan? Karena kondisi COVID seperti ini, karena kondisi ekonomi semakin susah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya membawakan pemikiran kita untuk melihat cerita Bartimeus ini adalah seruan-seruan yang kita harus memahami bahwa inilah seruan orang yang sementara dalam keadaan takut, orang dalam keadaan bingung, orang dalam keadaan yang fatal banget, ya. Nah, mari. Jadi kalau kita bicara tentang Jericho dalam Perjanjian Lama, itu cuman satu kali mujizat Tuhan lakukan, yaitu melalui pujian dan penyembahan, sehingga benteng atau ya benteng Jericho itu bisa rontok, itu karena pujian dan penyembahan. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa pujian dan penyembahan kita tidak bisa remehkan. Amin. Bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Amin, amin, bisa Pak. Bisa Pak. Bisa dengar ya? Oke, baik. Bisa. Pujian dan penyembahan kita, pujian dan penyembahan kita nggak bisa meremehkan. Karena tembok Jericho itu rontok karena pujian penyembahan. Perjanjian baru, kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan adalah melalui yang Tuhan buat Bartimeus. Dan ini adalah mujizat terakhir yang Yesus lakukan di depan umum, saudara-saudara sekalian. Jadi Perjanjian Lama kita melihat tentang Jericho rontok, Perjanjian Baru adalah mujizat Bartimeus, ini adalah mujizat yang terakhir yang Tuhan Yesus lakukan di depan umum. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, mari kita coba masuk lebih dalam. Banyak orang berbondong-bondong untuk melihat Yesus karena pada waktu itu Yesus banyak melakukan mujizat, ya. Dia masih muda sekali, jadi orang itu sangat luar biasa untuk ingin melihat dan ingin bertemu. Ya, selain itu juga memang banyak orang yang sakit yang sudah disembuhkan Yesus. Nah, Bapak Ibu ya Tuhan Yesus kasih. Ada suara apa ya? Ada suara, saya kurang paham. Bisa dengar suara saya ya? Ya bisa, tapi sedikit. Bisa, Pastor. Ya, oke. Saya coba kasih sedikit besar. Oke. Baik. Oh, Hari tolong di-mute dulu, Mic-nya. Iya, Ya. bisa ya? Baik. Nah, jadi kita melihat banyak orang berbondong-bondong pada waktu itu karena Yesus lakukan banyak mujizat. Nah, diantaranya Bartimeus. Ketika dia masuk ke Jericho, Bartimeus berteriak. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ayat 47. Ketika didengar itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus Daud, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama kita lihat ini seruan orang yang lagi dalam keadaan susah. Oke. Ini seruan doa yang dinaikkan. Pertama itu Bartimeus itu dia buta. Ayahnya buta. Hampir sebagian keluarganya buta. Wow. Berarti dia butuh pertolongan. Dia butuh Yesus. Yang kedua, saudara perhatikan bahwa kalau ayahnya itu buta, itu bicara tentang anak laki-laki, dia dari papanya itu, ya, menjelaskan tentang Timotius itu ayahnya. Jadi kalau kita bicara dalam masalah keluarga, tanggung jawab seorang ayah adalah tulang punggung ekonomi. Berarti Bartimeus ini, papanya juga tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga karena dia buta. Tentu saja ekonomi dia itu morat-marit. Dan kita melihat anaknya sendiri. Dia juga pun hanya bisa meminta-minta di pinggir jalan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ini bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang punya ekonomi yang sangat rendah, orang-orang susah. Nah, persoalannya bukan saja di luar, tetapi juga ada dalam gereja.
Kita hanya berpikir bahwa di gereja itu kita melihat orang haleluya, puji Tuhan, orang senang bersuka cita. Tapi kita tidak tahu bagaimana pergumulan dia di dalam masalah ekonomi. Harusnya menjadi tanggung jawab adalah gereja. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, kita melihat gereja tidak bisa menutupi mata untuk masalah ini. Gereja harus membuka diri untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Jemaat itu tidak akan bisa menyampaikan kecuali ada kunjungan langsung dari pendeta atau juga dari majelis atau juga dari pekerja yang turun langsung ke bawah. Kita melihat hanya kita cuma ketemu di gereja tapi kita tidak pernah tahu di dalam ekonomi keluarga kita masing-masing. Dimungkinkan hanya ketika kita bisa turun ke lapangan dan kita bisa melihat hal itu. Nah, ini yang jadi pergumulan bagi kita. Nah, orang-orang yang demikian, saudara-saudara, gampang, mudah kita bisa tebak. Dalam gereja biasanya mereka hanya duduk di bagian belakang. Orang-orang yang merasa tidak berdaya karena ekonomi. Orang-orang yang merasa tersingkir. Ini harus kewajiban bagi gereja untuk melihat hal ini. Gereja tidak bisa menutupi mata. Gereja harus membuka diri. Apalagi COVID seperti ini. Sangat disayangkan kondisi seperti ini. Ada orang yang semakin hidup dalam roh. Kelihatan dia berbahasa roh, jagonya di mimbar. Kelihatannya dia hebat. Kelihatan dia bagus di atas mimbar. Khotbahnya bagus. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian. Dia tidak jago untuk dalam melihat kepada kebutuhan jemaat. Sayang, saya mau katakan buat kita. Kadang kita hanya bisa jago di mimbar. Kadang kita cuma bisa hanya jago. Wah, kalau bicara tentang bahasa roh, aduh Tuhan Yesus, mohon maaf Bapak Ibu. Saya bukan anti bahasa roh, saya orang karismatik. Dari gereja Protestan asli. Tapi saya gereja karismatik orang yang paling pertama. Gereja pertama saya, gereja karismatik. Tapi saya melihat ini kekurangan kita. Kita tidak bisa melihat kebutuhan jemaat kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, kenapa dia berteriak? Karena dia terhalang banyak orang. Dia nggak mampu. Banyak orang menghalangi dia. Dia tidak bisa berdaya. Karena dia miskin. Dia kismin, saudara. Orang miskin itu nggak ada punya tempat, Bapak Ibu sekalian. Orang miskin tidak bisa berdaya. Di dalam gereja pun kita harus mengakui juga bahwa orang miskin seringkali tidak dipakai dalam gereja. Saya bukan anti gereja. Saya gembala sidang cukup lama, ya kan. Lalu kemudian saya kuliah dan sebagainya. Tetapi saya memperhatikan mereka orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, Bapak Ibu. Mereka hampir tidak punya tempat dalam gereja. Halo, amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita seringkali berpura-pura. Kita ngangkat orang-orang yang kita melihat dia punya kekayaan, kita angkat. Kita melihat dia punya kedudukan, kita angkat. Kita melihat dia punya pangkat, kita angkat. Seringkali gereja terlalu banyak berpura-pura untuk melihat masalah ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, mari kita punya hati peka terhadap Tuhan. Kita punya hati peka terhadap orang di sekitar kita. Amin. Amin. Ini sudah terlalu lama gereja. Saya bicara begini karena saya hidup di kota besar. Saya tahu gereja yang punya pemasukan dalam per bulan bisa sampai 8 sampai 10 miliar. Tapi bicara tentang misi itu kurang, saudara. Bicara tentang memberi itu kurang kepada orang-orang miskin. Saya tahu itu. Oh, pendeta jangan main-main, pendeta hidup dengan segala macam kemewah. Hidup di Jakarta, pendeta pakai bodyguard. Saya punya teman kuliah, istri pendeta pakai tas harga 150 juta. Wow. Halo. Kita harus berpikir secara manusiawi kita. Hati nurani kita harus perlu ada, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Maaf, kalau ada pendeta saya harus bicara masalah ini. Kita harus sadar bahwa uang itu juga pun uang dari kumpulan air mata orang-orang yang berdoa setiap saat. Dia datang di bawah persembahan kepada gereja. Kalau Tuhan berkati kita, ya puji Tuhan. Tapi kita juga harus punya hati nurani yang dalam.
Ini seruan orang-orang yang tidak mampu, terhalang. Bartimeus tidak bisa berdaya. Mana ada orang bisa memperhitungkan orang miskin? Seruan ini mewakili banyak orang. Minta tolong karena keterbatasan. Seruan ini juga mewakili hati nurani kita setiap para pelayan Tuhan. Kita harus menyadari hal ini. Satu kali saya duduk siang-siang lalu Tuhan bicara. Kamu punya anak itu dua-dua. Masa kamu tidak bisa memberi? Masa kamu tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang miskin? Saudara, itu firman Tuhan waktu saya buka tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada satu kalimat karena sudah sore hari, Yesus bilang begini. Waktu mereka bertanya, Tuhan ini sudah sore. Lalu Yesus bilang begini, para murid-murid kamu harus memberi mereka makan. Saudara, apa yang dilakukan? Sudah sore mereka bilang, enggak, tetap kamu harus beri mereka makan. Itu satu kalimat yang bergema dalam hati saya, saudara-saudara. Sampai besok pagi saya nggak bisa tidur, ini firman itu. Apa yang saya lakukan? Sederhana banget. Saya pergi ke pasar. Saya belanja sendiri. Saya masak sendiri karena saya pikir ya Tuhan kasih anak saya punya 2 anak yang bisa masak juga. Kita bagi ke orang-orang di jalanan. Sampai hari ini setiap minggu saya lakukan. Saya sendiri pergi ke pasar. Saya sendiri yang masak. Anak saya ikut pun masak. Kita bagi aja. Dalam keadaan keterbatasan mungkin sedikit menurut penilaian orang. Gak banyak, paling cuma sekitar 60 bagus. Tapi tiap minggu harus kasih kepada orang. Oh, kadang-kadang kita foto dan supaya kita pikir ini misi, nggak usah, kita nggak usah terlalu banyak berlenteh, pas ampunnya bilang begitu. Mari kita lakukan dengan hati nurani kita. Kita berbuat mungkin paling kecil. Lalu ada teman-teman bilang, wah kamu luar biasa banget, cuma sampai luar biasa aja. Kamu hebat ya. Ya harusnya kita lakukan. Kadang kita terlalu munafik dalam gereja. Kita selalu berpikir untuk orang yang baik. Untuk orang yang pejabat kita lakukan. Tapi untuk orang miskin kita nggak pernah lakukan itu. Kita merasa, wah ini orang yang tersingkir. Saudara-saudaraku, ini mewakili dari seruan orang-orang yang ada yang membutuhkan di sekitar kita. Saya sejahtera banget ketika saya lakukan itu. Untuk orang sakit kusta, orang gila yang kayak begitu. Yesus hadir buat orang-orang yang seperti itu, saudara. Sangat menyedihkan. Ketika Yesus bicara kepada seorang laki-laki yang begitu kaya, begitu luar biasa, ya kan? Di dalam Markus pasal yang ke-10, seorang anak muda yang begitu luar biasa sudah melakukan sesuatu. Yesus bilang begini, pergi dan kamu jualkan itu. Bagikan kepada orang miskin. Dia kecewa, dia bilang, kita punya hati nurani, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus cintai. Mari, kita nggak usah perlu terlalu banyak berbuat, kita pikirkan yang punya angan-angan. Apa yang ada pada kita, yang paling kecil, kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, biasanya kerusuhan yang dicari itu bukan vihara. Tahun 97 saya ada di Banjarmasin, saya mengembalakan satu jemaat. Gerejanya mewah banget. Waktu kerusuhan saya ada di sana, yang dicari bukan vihara. Yang dicari itu gereja. Karena apa? Gereja tidak memberi dampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Kita nyanyi asik di dalam gereja, haleluya, ku menang di dalam gereja. Kita tepuk tangan bersukaria, sementara di samping kita, di tembok sebelah, orang lagi sedang lapar. Bagaimana dia sedang lapar? Kita nyanyi puji Tuhan, haleluya, ku menang terus. Sementara anak-anaknya untuk sekolah, dia harus butuh berjuang mati-matian. Makanya apa? Gereja itu jadi sasaran. Kerusuhan itu jadi gereja jadi sasaran. Karena gereja tidak memberi dampak yang besar. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Seruan Bartimeus adalah seruan minta pertolongan. Terbatas dia, miskin dia, nggak bisa buat apa-apa dia.
Mari saya mengajak kita, Bapak Ibu, mari kita berbuat hal yang paling kecil buat orang di sekitar kita. Di belakang rumah saya ada tanah 2000 meter. Saudara, saya tanam singkong. Saya tanam pisang. Singkongnya bagus-bagus. Pisangnya bagus-bagus. Saya bagikan kepada semua orang. Jadi berkat buat orang. Saya suruh ambil aja. Sudah kasih singkong hampir sekitar 800 kilo kali ke tetangga-tetangga saya. Saya bagi-bagi ke semua orang. Pisang-pisang saya bagi. Hal yang paling kecil kita bisa lakukan. Maaf kata bukan berarti saya menunjukkan bahwa saya jauh lebih baik dari pendeta yang lain, bukan. Tapi saya mau belajar untuk mengetuk hati nurani kita, untuk melihat lebih peka lagi pada sekitar kita. Persoalannya, ayat 48, banyak orang menegur dia supaya dia diam. Namun semakin dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa orang menghalangi dia? Ya, itu yang tadi saya bilang, karena dia miskin. Ya, karena dia miskin mau ngapain? Orang nggak ada punya kesempatan kok. Itu dalam bahasa asli yang dipakai itu Bapak Ibu. Epita mau diprop sumbat mulutnya. Diam kamu. Disumbat mulutnya. Disumbat mulutnya. Supaya tidak bisa bicara. Dia tidak bisa berdaya. Oh. Amsal 19 ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Apalagi sahabat-sahabatnya. Ya orang miskin memang dibenci orang kok. Sahabat-sahabat pun juga jauh dari kita. Karena kita miskin. Persoalannya ada di situ. Tapi kalau kita kaya, aduh Tuhan Yesus, kita punya sahabat banyak. Setelah kita miskin, mereka tinggalin kita. Ayub menceritakan bagaimana sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub jadi orang kaya luar biasa. Ketika Ayub miskin, tuh ialah datang. Apa yang terjadi? Mereka menyerang dia. Mereka jadi guru buat dia. Mereka menjauhkan dia. Manusia itu kan kebiasaan seperti itu, saudara sekalian. Mari kita punya hati nurani pagi hari ini. Kita kembali lagi. Kita berbuat yang paling kecil bagi saudara kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Mari kita kembali lagi. Kita melihat ini firman Tuhan lebih dalam lagi. Ini maaf saya punya waktu sampai jam berapa nih? Halo? Ya Pak, terusin Halo aja. Bapak Ibu? Ya Pak, terusin aja Pak, terusin. Oh, terusin aja ya Bapak ya. Ya. Mohon maaf saya harus mesti lihat Pak. Nggak apa-apa Pak. Bapak mau luar 2 jam juga oke Pak. Iya. Makasih Bapak. Baik. Oke, banyak orang menegurnya supaya diam sampai semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Ini bicara tentang doa. Bapak Ibu, ini cerita kalau kita ambil bahasa aslinya seperti begini. Seekor burung gagak yang sementara lapar lalu dia berteriak. Wak, wak, itu bahasa aslinya seperti itu. Burung gagak punya suara, dia naikkan lebih tinggi karena dia sedang lapar, dia membutuhkan. Ini disamakan seperti itu aslinya. Oke. Jadi seruannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ada halangan, semakin orang mensumbal mulutnya, ya kan? Itu dalam terjemahan aslinya. Mereka masukin mulutnya, mereka tutup mulutnya. Nggak bisa bergerak. Itu seperti sapi yang sementara bajak di sawah lalu kemudian mulutnya ditutup. Tapi semakin dia berseru, nah ini menariknya. Anak Daud, kasihanilah. Bapak Ibu, dia dengar tentang Yesus. Tapi kali ini kesempatan bagi dia. Karena Yesus akan lewat. Nah, dalam catatan yang kita harus perhatikan, ini mujizat yang paling terakhir yang Yesus lakukan di depan umum. Jadi ini kesempatan satu-satunya, tidak ada waktu lain lagi, bukan besok, bukan nanti akan datang. Ini kesempatan bagi dia untuk dia berseru. Mari kita memperhatikan, mungkin ada orang di sekitar kita, dia kesempatan bagi dia untuk bisa bertahan hidup hari ini. Seperti perempuan di Sarfat itu. Kalau saya nggak persiapan, kalau saya bikin minyak sedikit, buli-buli yang ada dengan tepung ini, saya akan mati.
Tapi Elia bilang, lakukan ini dan taat. Dia lakukan dan dia taat. Tuhan berkati dia. Ada orang yang bisa berteriak dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu, ketika orang berteriak seperti itu, mungkin kalau di kota besar kita akan melihat begini, apalagi Jakarta. Jakarta sudah mulai bersih. Mereka lari ke Bogor, tempat kita tinggal. Jadi Bogor ini, saudara, kota wisata. Tapi banyak dengan orang gila paling banyak di Bogor, saudara. Orang paling banyak miskin itu ada di Bogor. Pengamen semua itu ada tumpukannya di Bogor. Dan saya lihat ini tempatnya kumpul para orang-orang miskin di sini. Saya jam 8, jam 9 malam, saya datang, saya bagi makanan kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan emperan toko. Waktu saya bagi makanan, Om, terima kasih Om. Ada satu orang kusta. Itu kustanya itu benar-benar kusta, karena kustanya basah. Dekat aja udah paling bau. Saya datang, saya kasih dia. Om, terima kasih, sampai mengeluarkan air mata. Saya bilang, kamu punya air minum ada enggak? Enggak punya Om. Saya kasih buat dia. Memang uang enggak banyak, saya tidak punya banyak uang. Saya cuma kasih 10.000 buat dia, beli air minum. Menangis dia. Orang mau dekatin dia aja udah nggak bisa, karena bau. Bapak Ibu, seruan dia mungkin seruan yang terakhir. Kita nggak tahu. Pagi hari ini mari kita melihat. Ini seruan-seruan yang ada di sekitar kita. Semakin dia berteriak kepada Tuhan, dia semakin dengan suara yang lebih lantang lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudaraku, kita harus mengakui kebanyakan dari kita, maaf kata, saya harus bicara seperti ini. Kadang kita bangga ketika kita melakukan, kita sudah rasa, oh ya kita sudah kasih kepada orang itu. Lalu kasih kita ingat-ingat kepada orang itu. Ya, saya pernah melakukan sesuatu. Lalu kita menjadi raja atas orang itu. Saya bilang buat kita pagi hari ini, kita perlu bertobat sama Yesus. Amin. Kasihlah kepada orang yang tidak bisa memberi kepada kita. Itu damai sejahtera sukacita begitu berlimpah-limpah. Amin. Amin Pak, amin. Yang kedua, kita juga harus bawakan dia supaya dia juga harus mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bawakan dia sampai dia mengenal Tuhan. Sebab kalau kita cuma hanya kasih begitu saja, kalau sampai tidak ada pengenalan kepada Tuhan, sampai betul-betul dia kenal, itu juga sama saja. Terus kita bawa pelan-pelan, kita tuntut dengan kasih kelembutan kita. Dia akan bertanya. Saya biasanya kunjungan kepada orang-orang yang saya bagikan itu. Gimana kau? Saya tanya, gimana Pak? Baik Om. Saya tidak berdoa dulu, tapi saya datang kunjungi dia pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi teman bagi dia, jadi sahabat bagi dia. Kita duduk sama dia. Harga diri kita nggak kurang kok kalau kita duduk di pinggir jalan. Harga diri kita nggak akan kurang kalau kita duduk sama pemulung, pegang karung di samping, di pinggir jalan. Saya duduk pernah, terus kemudian ada orang mahasiswa saya atau guru anak murid saya yang lewat. Pak, kok saya lihat Bapak tuh ada di jalan di pinggir itu. Saya bilang iya. Saya senang duduk sama orang itu. Saya merasa sukacita. Orang Yesus datang kepada kita, orang-orang yang memang terbuang, kok orang-orang yang masyarakat yang sebetulnya kita nggak ada layak, kok diangkat Yesus kok untuk diangkat, harga diri kita diangkat kok. Kita sebetulnya orang yang tidak masuk dalam hitungan, orang-orang yang sebetulnya sudah harus terbuang, tapi Yesus datang buat kita seperti itu. Nah, kita pun juga harus bisa melakukan seperti itu. Saya mengajar anak-anak SMA, anak SMP pun demikian. Jadi kalau praktek Bapak Ibu sekalian, apalagi praktek terakhir, biasanya kan ada sebelum akhir daripada sebelum naik kelas mereka harus ada praktek terakhir. Saya bilang sama mereka, diam-diam kita kumpul duit, kita beli makanan, kita bagi ke orang-orang di pinggir jalan.
Itu ada anak senangnya luar biasa. Mereka suka banget. Saya kasih nilai dari situ, saudara. Ada satu anak orang tuanya kayak dia bilang, Om, ketika aku mau bagi aku takut, Om. Dia panggil saya juga Om karena udah dekat banget. Oh, aku mau bagi aku takut. Tapi gak apa-apa, bagi aja. Dia ketemu dengan orang kusta pas dia mau bagi juga dia takut sekali. Saya bilang gak apa-apa. Ya, yang kakinya udah bolong begitu. Ada satu di, kalau Bapak Ibu sekalian tahu, ada di Bogor, ada itu di depan mall, ya, di dekat Surya Kencana situ. Sekarang mungkin sudah rapi, dulu tuh dia tiarap di jalan, sambil tidur di jalan, kakinya udah bolong. Waktu dia mau kasih, dia takut sekali. Saya bilang kasih, kamu harus salamin sama orang itu. Senang sampai dia nangis. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus cintai, mari kita punya hati seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita. Pak, saya tidak mampu, Pak. Apa yang kita bisa kecil kita lakukan? Bantu orang-orang di sekitar kita. Tolong mereka, apa saja. Setelah itu kalau kita baca selanjutnya, Tuhan katakan kepada Bartimeus, apa yang kau minta? Aku minta sembuh. Bartimeus gak serakah seperti kita di gereja, mintanya banyak. Kita kan bikin mintanya kan banyak di gereja tuh. Daftar kan banyak kita sama Tuhan. Tuhan saya mau begini, Tuhan mau begini. Enggak, Bartimeus cuma satu. Aku sembuh. Tuhan terlalu serakah kita. Cuma satu kok, minta sembuh kok. Tuhan tahu kebutuhan kok kita kok. Saya terlalu yakin ketika kita punya ada hati kita digerakkan oleh Tuhan. Kita melakukannya dengan ketulusan. Pasti berkat itu ada. Orang-orang yang beriman saja biasanya melakukan itu di pinggir jalan. Mereka punya cerita-cerita banyak, mereka ditolong Tuhan. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati kita. Pagi hari ini firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali. Mari kita coba kita evaluasi hidup kita. Ya, jangan kita terlalu banyak kumpul di gereja. Gereja sudah banyak kumpul. Ya kan? Terlalu banyak kumpul di gereja bikin banyak masalah. Karena nggak ada tempat pelayanan. Mau ngapain kita? Kumpul di gereja untuk kita cerita satu sama lain. Ini kita lakukan. Pelayanan itu banyak yang Tuhan kasih persiapan buat kita. Mari kita melakukan berbuat yang sekecil apapun kepada orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini untuk menguatkan kita kembali. Bahwasannya Tuhan Engkau Allah kami, Yesus, Engkau harusnya nyaman di surga. Harusnya tempatmu yang paling mulia. Tapi Engkau turun mengambil tempat yang paling rendah. Dulos, hamba, keset, lebih rendah lagi. Engkau menderita dihina, berdarah-darah di tiang kayu salib. Hanya untuk kami semua pagi hari ini. Ajar hati kami supaya kami peka terhadap saudara-saudara di sekitar kami. Kalau Engkau memberikan contoh yang terbaik Tuhan, maka pagi hari ini juga kami mau belajar bersama dengan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bartimeus mengajarkan kami bagaimana dia harus berseru, bagaimana seruan-seruan di sekitar kami. Baik itu dalam gereja, di luar gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa. Ajar kami supaya kami punya hati peka. Ajar kami supaya kami punya hati cinta kepada Yesus. Ajar supaya kami punya hati mencintai sesama di sekitar kami. Walaupun kecil yang kami harus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Segala hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan.
Engkau yang terlebih dahulu melayani kami dan menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Engkau merelakan segala kemuliaan-Mu demi kami yang hina ini, ya Tuhan. Biarkanlah hati dan hati-Mu tetap tinggal dalam hati kami sehingga kami mengimplementasikan kasih Kristus melalui hidup kami, Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang indah yang kami dengar pagi hari ini. Mengingatkan kami sebagai para hamba-hamba Tuhan, bahwa kami harus melayani seperti Engkau melayani ketika Engkau ada di bumi ini, ya Tuhan. Dan biarlah tangan-Mu, biarlah mata-Mu, biarlah hati-Mu, biarlah kaki-Mu ada bersama-sama dengan kami, menguatkan kami dalam melayani Engkau, ya Tuhan. Supaya kami tidak mencintai dunia ini, tetapi kami hanya mencintai Engkau saja, ya Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Berikanlah kami hati yang berkecukupan sehingga kami tidak serakah dalam hidup ini, ya Tuhan. Sehingga kami di masa-masa penampian ini, kami menjadi ilalang dan bukan, kami menjadi gandum dan bukan ilalang, ya Tuhan. Kuatkan iman kami, ya Tuhan. Teguhkan iman kami kepada Engkau, Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami. Karena Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja, ya Tuhan. Karuniakan kepada bangsa Indonesia damai sejahtera yang datang daripada Engkau, Tuhan. Kami menolak segala kuasa iblis yang memperandakan bangsa kami. Kami hanya percaya kemuliaan Tuhan ada untuk Indonesia. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Indonesia. Sehingga Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan. Dan Indonesia mengalami kemerdekaan secara spiritual, Bapak yang baik. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan saja. Dan kami yang berkumpul melalui Zoom ini, kami tidak menyebutkan nama satu persatu, tetapi Engkau lebih tahu pribadi kami, Tuhan. Kau lebih mengenal kami, jauh lebih daripada yang kami kenal. Kau mengenal kami jauh lebih daripada yang kami kenal diri kami sendiri, ya Bapa yang baik. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Zoom ini, kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti kami. Dan semua Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kau memberkati pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Biarlah Tuhan, melalui para hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang diagungkan, bukan kami sendiri, ya Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga berdoa buat semuanya, Bapak yang baik, kebutuhan-kebutuhan para orang-orang fakir miskin. Gerakan anak-anak Tuhan untuk memberkati, menyalurkan kasih anugerah-Mu kepada mereka, Bapak. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu Pak Cornelius. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaan, memberkati apapun yang dilakukannya, biar semuanya berkenan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang menjadi andalan kami, ya Bapak. Biarlah kemuliaan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami di hari Natal ini. Biarlah terang Natal itu terus bercahaya dalam hidup kami. Biarlah semangat Natal itu menjadi semangat kami bersama. Sehingga kami dapat mengimplementasikan sekali lagi kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu melawat kami semua. Biarlah cinta kasih Tuhan melawat kami meskipun kami dalam keadaan yang berbeda-beda tempat. Tapi kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu di pagi hari ini. Segala aktivitas kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami tidak salah melangkah, ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.